Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aisyah Maharani Herwanza dari Teknik Informatika kelas 4I di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan mempraktekkan pada praktikum 6 tentang manajemen file. Yang mana di manajemen file ini adalah suatu metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur atau mengorganisir file yang ada pada disk atau partisinya. Di manajemen file atau disebut juga dengan file system dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang digunakan untuk menyimpan file-file tertentu. Ini berkaitan dengan bagaimana cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Dalam hal ini meliputi konsep manajemen file yang terpenting. Di sistem informatika itu ada dua. Yang pertama ada file, yang kedua ada directory. File sendiri adalah abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi pada disk. Yang abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi, serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Dan directory itu sendiri yang berisi informasi tentang file. Di banyak informasi itu berkaitan dengan penyimpanan, dan directory ialah file yang memiliki sistem operasi dan dapat diakses secara terus-menerus. Nah, user atau pemakai itu dapat memanipulasi data yang merujuk sebagai file atau directory. User itu tidak dibebani dengan masalah penyimpanan atau manipulasi perangkat dan sebagainya. Di manajemen proses itu merupakan konsep pokok dari sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Nah, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses dapat juga didefinisikan sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses berisi instruksi, data, program, counter, register, pemrosesan, stek data, alamat pengirim, dan variabel pendukungnya. Kita akan menuju file untuk praktikumnya. Baiklah, di sini untuk manajemen file, pertama kan itu ada untuk membuat directory baru, bisa untuk membuat, memindahkan, atau menghapus gitu. Kalau misalnya kita ingin membuat directory baru, kita tinggal tambah mkdir. Baru kita tambah directory yang ingin kita buat. Terus kita coba demo ke Ubuntu-nya. Di sini kita tinggal tambah tadi mkdir. Nama directory yang mau kita buat, misalnya kita ingin membuat directory mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini ada untuk perintah melihat isi direktorinya. Perintah untuk melihat isi direktorinya kita tinggal tambah perintah ls ini. Nah, maka di sini tampil ini mahasiswa di bagian bawah sini. Nah, kita tengok yang selanjutnya. Di sini ada perintah untuk memindahkan atau merename direktorinya. Dia rumusnya itu kita tambah mv, baru nama lama ditambah dengan nama baru. Baru kita coba ke Ubuntu-nya, kita tinggal mv, nama lamanya kita sebut tadi kan mahasiswa. Kita buat ke nama barunya, misalnya kita buat sistem. Nah, kita tengok tampilan foldernya, direktorinya. Nah, di sini mahasiswa udah bertukar di bagian sini, namanya menjadi sistem. Nah, kita akan coba perintah selanjutnya. Nah, untuk mengecek lokasi direktori saat ini, kita tinggal tambahkan perintah pwd. Nah, berarti yang mahasiswa tadi yang sudah kita kepindahkan ke sistem itu ada di bagian home, di bagian foldernya Niken gitu. Selanjutnya itu ada
menghapus folder directory. Untuk menghapus foldernya itu, kita tinggal masukkan aja rmdir atau remove dir-nya tadi, baru tambahkan nama folder yang ingin kita hapus. Kita coba mdir. Setelah kita menghapusnya tadi, sistem, enter, baru kita tengok ls. Nah, dimana di sini sistem sudah terhapus dari bagian direktorinya. Selanjutnya ada manajemen file tadi kan direktori, yang ini file. Nah, kalau untuk membuat file baru, dia itu perintahnya touch baru nama file baru kita coba aja langsung kita demokan. Touch namanya misalnya kita buat mahasiswa ini. Nah, ini baru .txt misalnya. Nah, enter, baru kita ls kan untuk melihatnya. Nah, di sini dia katanya mahasiswa untuk membuat file baru. Selanjutnya, untuk menghapus filenya, kalau tadi kan rmdir, kalau di sini menghapus file cuman rm tambah nama dari file yang ingin kita hapus gitu. Kita langsung coba rm remove mahasiswa. Nah, kita coba lihat. Nah, bagian sini mahasiswa sudah terhapus. Nah, untuk merename atau pemindahan file sama seperti tadi, tinggal tambah MV-nya aja. Misalnya kita coba di sini ya. MV ini ada belajar txt, lalu kita masukkan mahasiswa txt. Yang mana file belajar sudah berpindah menjadi mahasiswa. Selanjutnya ada percobaan pertama, itu pembuatan status proses, yang mana ada instruksi PS yang digunakan itu untuk melihat kondisi proses yang ada, seperti PID yang adalah nomor identitas proses, TTY adalah nama terminal di mana proses tersebut aktif, atau STAT yang berisi S atau sleeping, dan R yang berarti running, dan ada command yang merupakan instruksi yang digunakan. Kita akan coba ke bagian prakteknya. Misalnya tadi kita mau memasukkan PS. Nah, maka akan seperti ini tampilannya. Nah, untuk melihat faktor elemen lainnya, kita tinggal tambahkan option U, misalnya PS tambah U, untuk melihat faktor atau elemen lain yang ada di dalam CPU-nya gitu. Kita akan coba aja langsung. PS U. Nah, seperti ini. Ada persen CPU-nya, ini ya, dan yang seterusnya gitu. Selanjutnya itu ada mencari proses yang spesifik dari pemakainya. Misalnya itu dia tinggal PS di PS strip U tambah usernya kita. Langsung aja kita demokan PS
strip u, usernya Nika. Enter di sini. Seperti ini contoh tampilan dari pemanggilannya. Selanjutnya ada mencari proses lain untuk kalau tadi kan prosesnya pakai nama usernya, tapi kalau di sini proses lainnya tuh di sini dengan A atau dia menampilkan A atau semuanya dengan AU menampilkan semua usernya. Kita coba pertama yang PS strip A baru PS strip AU. Nah, seperti ini kalau PS strip A, kalau PS strip AU. Nah, ini tampilannya. Baiklah, kita akan langsung masuk ke percobaan kedua. Di mana percobaan kedua ini dia itu menampilkan hubungan proses antara parents dengan child-nya. Nah, ada kode kalau misalnya PS strip E kecil H besar ini di enter, maka opsi E itu memilih semua proses dan opsi untuk menghasilkan tampilan proses secara hierarki. Nah, proses child-nya tuh nanti muncul di bawah proses parent-nya. Maka baru proses child itu ditandai dengan awalan beberapa spasi. Kita akan coba di sini. PS strip E H besar. Nah, kayak gini. Ini berarti parent-nya. Ini yang spasi di bawahnya itu child-nya. Oh, ini parent-nya di child-nya. Dari atas. Ini dari parent, ini child-nya dari yang ini. Dan seperti itu kan dia spasi. Nah, spasi itu child-nya nih, child-nya. Nah, selanjutnya itu ada ketik, kalau misalnya kita ketik strip dengan F, itu akan ada tampilan serupa dengan langkahnya. Misalnya kalau kita buat itu, dia akan menampilkan status proses dengan karakter yang grafis gitu. Langsung aja kita coba di sini. Strip Nah, kayak gini. Lebih grafis kayak gitu. Dengan strip tadi kan agak tanda garis miring dia. Nah, selanjutnya itu ada PS3. Kalau misalnya itu di enter, dia itu akan menampilkan semua proses pada sistem dalam bentuk hierarki parents atau anaknya tuh, atau child-nya, yang mana proses parents ini di sebelah kiri proses child. Berarti dia letaknya proses parents itu paling kiri. Dan sebagai contoh, misalnya parents itu dari semua proses pada sistem, kita akan coba demokan di Ubuntu-nya. Nah, seperti ini. Yang paling sebelah kiri ini merupakan parents-nya dan ini adalah child-nya gitu. Selanjutnya itu ada kode yang akan menampilkan semua proses Mighty yang berjalan pada sistem. Itu tinggal tambah PST. Ini sebenarnya bukan garis lurus, dia harusnya garis miring. Grip
Mighty gitu. Kita akan coba langsung demokan di Ubuntu-nya. Klik enter. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya itu ada untuk melihat semua PID. Untuk dia kita tinggal tambah opsi P nya itu strip P. Nah, kalau untuk menampilkan proses dan encastor yang tercetak tebal itu kita tinggal tambahkan strip H. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama dari yang P. Nah, ini dia tampilannya. Nah, kalau misalnya kita ketik strip H seperti ini. Baiklah, kita akan langsung masuk ke percobaan 3 yang mana di sini menampilkan status proses dengan berbagai format. Di sini ada PS strip P garis more yang itu dia yang mana dia akan menampilkan semua proses dalam bentuk 4 kolom. Ada PID, TTA, time dengan CMD. Sekarang kita akan coba ke Ubuntu-nya. PS lurus more. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini sini kan dia berhenti di more-nya. Itu kita tinggal berhentikannya dengan klik key. Q gitu lah. Selanjutnya itu ketik PSX more. Dia itu opsinya ini akan menampilkan semua proses yang dihasilkan di terminal TTY itu. Yang mana opsi itu akan menampilkan semua proses yang tidak dihasilkan dihasilkan terminal. Nah, dia secara logika opsi ini akan sama dengan opsi E, tapi dia terdapat 5 kolom. Ada PID, TTY, STAT, time dengan comment. Kita akan coba ke sini. PS X lurus. Nah, seperti ini. Nah, untuk berhentikannya kita tidak lupa klik ketik Q. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya itu ada perintah ini, yang mana perintah ini dia akan menampilkan semua proses dalam format daftar penuh. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di Ubuntu aja. Nah, cara penuh seperti ini, penuh dia kan. Nah, kita jangan lupa ketik Q untuk menghentikannya. Nah, selanjutnya itu ada perintah yang mana akan menampilkan semua proses dalam format sesuai definisi user itu terdiri dari kolom PID dengan CMD. Nah, ini karena dia kita tinggal milih kayak EO, PID, CMD gitu.
kita akan coba di bagian Ubuntu-nya. ps script.io pid koma lagi cmd terus more. Nah, seperti ini. Klik Q. Nah, dia menampilkan cuma bagian PID dengan CMD. Selanjutnya itu kalau misalnya kita ingin menampilkan kolom PID, PPID, dan persen IM-nya tuh, kita tinggal tambah. Kalau tadi kan kita ingin menampilkan PID dengan CMD aja di sini. Kalau ini kita tambah ya apa yang kita masukkan aja di sini. Setelah EO ini apa yang kita masukkan, apa yang kita panggil dalam kolomnya gitu, yang nanti ke bawah dia. Sekarang kita akan coba di bagian Ubuntu-nya. PID CMD. Nah, ini yang ingin kita tampilkan apa aja di sini kan PID, persen MIM, CMD gitu kan. Kalau tadi kan cuma PID dengan CMD-nya, ini kita tambah lah misalnya PID dengan persen MIM gitu. Thank you. Sekian video mengenai praktikum 6 yang merupakan manajemen file. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.